tidak mereka kenal. Ini Anda tidak paham. Iya, awalnya diturunkan itu hukum kepada Bani Israel. Kenapa Anda selalu membantah firman Tuhan yang ada di Bible Anda sendiri? Awalnya. Terus selanjutnya di mana? Mana selanjutnya? Selanjutnya Yesus. Hukum Tuhan yang dengar. Selanjutnya hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub yang untuk mereka bisa untuk bangsa lain. Itu tertulis di mana? Dengar Bang Juma, aku 3 menit, jangan potong Bang Juma. Abang Juma udah capek tenggorokan Bang Juma, aku dulu. Nah, sekarang Yesus untuk dunia ya. Pengajaran itu, kebenaran itu sekarang ke dunia dikatakan Yesus diperintahkan, pergilah ke seluruh bangsa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti kita disuruh pergi Bang Juma mengajarkan yang sudah diajarkan di Bani Israel tadi Bang Juma. Tunggu Bang Juma. Baru sebentar. Pokoknya 3 menit. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke Pancur Batu Bang Juma, Medan. Udah? Baru ada lagi Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi Bang Juma. Udah dikatakan sini, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di luar Yahudi pun ada Bang Juma. Nah, kemudian ada lagi ayatnya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dikatakan, pergilah ke Israel, Bani Israel. Enggak loh Bang Juma, ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua ini, Injil kebenaran itu, kita semua Bang Juma. Mari kita, itu aja kehendak Bapa itu Bang Juma, kita menuruti hukumnya. Karena di dalam hukum ini terdapat kasih. Sungguh indahnya hukum itu yang diturunkan kepada Musa awalnya Bang Juma. Lalu diajarkanlah kepada seluruh umat manusia sampai Yesus datang. Mana ada dibilang sampai Muhammad datang? Enggak kan? Enggak kan Bang Juma? Yang menghakimi datang juga setelah kan Yesus itu roh kebenaran menurut Yesus. Iya, tetapi kan Yesus yang datang untuk menghakimi kan Bang Juma? Enggak Musa, enggak Muhammad kan? Baca Yohanes 12:48 Bu. Itu loh Bang Juma. Kita mau selamat Bang Juma. Bukan hanya Bang Juma aja yang selamat, bukan aku aja yang selamat. Tetapi kita seluruh umat manusia ini jangan ada yang tertinggal. Itulah kehendak Bapa. Makanya kita harus menuruti hukumnya. Kalau engkau sudah menuruti hukumku, engkau sudah mengasihi aku. Kan katanya Bang Juma. Aku sekarang udah pintar Bang Juma. Aku sekarang penginjilan murni ini Bang Juma. Aku nggak mau lagi aku lari-lari ke negatif ya. Sekarang Yesus sudah mau datang Bang Juma. Jadi pengabaran ini, hukumnya ini harus kita tegakkan di muka bumi ini. Agar kita saling mengasihi. Agar jangan ada saling membunuh, saling menghancurkan, tetapi kita saling mengasihi Bang Juma. Jangan ada orang kelaparan Bang Juma. Kasihan kan anak-anak itu karena politik, mereka saling bunuh pemimpin-pemimpin itu. Jadi anak-anak itu dibom lah rumahnya, kasihan mereka nggak makan Bang Juma. Hanya roti, sepotong roti aja, dia susah mendapatkannya. Karena apa? Karena kedegilan para pemimpin itu Bang Juma. Makanya dikatakan Tuhan jangan membunuh. Supaya kita saling mengasihi, saling membantu negara satu dengan negara lain, salinglah dia menopang, maka terjadilah kebahagiaan. Itulah kehendak Bapak itu Bang Juma. Gitu dia. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ada memang hukum yang baik, hukum positif kepada Bani Israel tapinya. Yesus datang, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mau kurang apa lagi seorang wanita Samaria yang datang kepada Yesus memohon? Kurang apa lagi? Yesus sampai mengatakan imanmu besar ibu. Tapi Yesus masih mengaminkan kalau wanita itu hanyalah seekor guguk. Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk.
Tapi wanita itu mengiyakan, betul Tuhan Yesus. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Coba, kaget Yesus. Wow, keren ini. Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan perkataan wanita tadi. Kalau di luar Yahudi, itu adalah pemakan sampah dan disebut sebagai aswi. Makanya anak ibu itu sembuh. Kalau orang yang sesama Yesus, kalau orang yang berbicara langsung dengan Yesus, bertatap langsung dengan Yesus, masih dianggap Yesus itu sebagai geluguk, lalu ibu ini siapa? Hanya karena asumsi 10 hukum, 10 hukum, 10 hukum itu untuk Bani Israel. Oh tidak, itu dulu Bang Suma. Sekarang untuk dunia, mana buktinya? Ini, mana ada yang kayak gitu-gitu. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 19. Apa yang terjadi di sana? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menjadi hamba atau menjadi murid? Kalau menjadi murid, ya berarti harus mendengarkan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus kepada siapa? Kepada seluruh dunia atau kepada umat Israel yang sesat dari umat Israel? Iya, yang sesat dari umat Israel awalnya. Berarti murid yang benar, murid yang tulus, murid yang sesungguhnya mengakui Yesus gurunya diutus hanya untuk Bani Israel saja. Sementara Anda mengaku murid tapi melakukan dua kesalahan. Pertama, murid yang justru menyembah kepada guru. Yang kedua, menolak pengakuan gurunya yang mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel. Anda tolak dua-duanya. Berarti Anda ini apa? Sudah kugambarkan tadi, ibu adalah orang yang hidup di luar kampus UI. Tapi Anda kemudian melebih-lebihkan keadaan. Ibu cetak baju sendiri alma mater UI. Ibu cetak sendiri kemudian sepatu seragam UI. Untuk apa? Supaya saya ini mahasiswa UI loh. Kita tidak boleh meninggalkan hukum-hukum, aturan-aturan tata tertib Universitas Indonesia loh. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan ijazah loh. Itu mimpi. Itu mimpi. Makanya hukum Tuhan itu tidak berlaku kepada orang lain di luar Bani Israel. Tuhan akan memberikan hukum sebagai kabar gembira, sebagai penghibur kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Itu baru tepat. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengirim seorang penolong lain agar dia mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, sekarang kalau kita berbicara segala hukum-hukum, keteteran Kristen ini, contoh misalnya syarat sah nikah di Kristen itu apa? Syarat-syarat pembagian harta warisan di Kristen itu apa? Keteteran orang Kristen. Berapa syarat wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Bagaimana kemudian hukum militer di Kristen? Bagaimana hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu? Karena Yesus mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Dan itu hanya ada di Islam. Hukum ibadah, hukum muamalah, akhlakul karimah, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sama manusia, kepada makhluk, pada yang lain. Itu diatur segala macamnya di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad tidak mengarang. Kalau Nabi Muhammad itu mengarang, maka akan mengalami seperti penulis-penulis Bible Anda. Direvisi, direvisi, direvisi. Salah terjemahan, kemudian tidak sesuai dengan zaman dan seterusnya. Tapi Al-Quran, seorang diri beliau hidup di zaman jahiliyah, memberikan aturan-aturan hukum. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Coba Anda teliti lagi deh. Apakah itu berkesuaian dengan ajaran Yesus atau ajaran Kristen? Ajaran Kristen atau justru berkesuaian dengan ajaran Islam? Kita lihat pelan-pelan. Pelan-pelan. Yesus mengatakan begini. Apa? Ayat apa, Bang? Sabar. Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, berarti yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Sementara Paulus, Lukas, penulis kitab Wahyu, semuanya mengaku bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah pergi. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh penghibur, seorang penolong. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Nah, kenapa dikatakan dia akan mengisapkan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah merebak ajaran yang mengajarkan penyembahan terhadap Yesus. Makanya dikatakan ketika ia datang dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Nah sekarang, ketika kita melihat siapa yang memuliakan, orang Kristen atau orang Islam? Kedua, ketika dia mengatakan roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dinyatakannya. Artinya antara Al-Quran dan Bible itu bersumber dari yang maha mengetahui. Bisa kita lihat dari sekarang apa yang diterangkan Al-Quran. Kata Yesus, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang diterangkan Al-Quran? Hal-hal yang akan datang, semuanya diterangkan Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang baru ditemukan hari ini ternyata sudah ditemukan 1400 tahun. Berarti pada saat pewahyuan Al-Quran oleh Roh Kudus kepada roh kebenaran, hal yang diwahyukan itu menceritakan tentang hal-hal yang akan datang. Dan itu betul. Contoh embrio, sidik jari, api di bawah laut, laut kemudian terbagi dua, lapisan 7 atmosfer, lapisan bumi, diceritakan semuanya oleh Al-Quran. Berarti pada saat Al-Quran diwahyukan, Al-Quran sedang menceritakan hal yang akan datang. Maksudnya hari ini sudah kita bisa lihat. Nah, yang terpenting kemudian Bu Darni, Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku. Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa dalam Al-Quran, adakah jelek di sana? Tidak ada. Di kitab Anda, ditampar, diludahin, ditonjok, digantung, apalagi ditombak, ditelanjangin, itu kemuliaan. Menurut ibu itu memuliakan itu. Aku ya. Ditelanjangi Aku, Bang Yesus Juma. itu. Iya, silakan. Iya, udah ya, Bang Juma. Tadi seorang penghibur akan datang, yaitu siapa? Kalau di kami Kristen, seorang penghibur itu akan diam di dalammu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah mengajarkan kita agar kita selalu melakukan kebaikan dan kebenaran dan menuruti hukum-hukumnya. Itulah Roh Kudus. Bukan menukar hukum ya, tapi menuruti hukum-hukum. Nah, yang pertama tadi, seorang penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan kepada kamu di dalam hatimu agar melakukan kebaikan. Tidak mati, Roh Kudus tidak mati ya Bang Juma, tetapi Roh Kudus itu diam di dalammu selama-lamanya katanya. Kalau mati berarti batal. Udah, nomor 2. Siapa yang memuliakan Yesus? Kalau dimuliakan, adakah manusia dimuliakan Bang Juma? Bang Juma yang ganteng? Nggak ada kan? Yang dimuliakan hanya Tuhan. Nah, kami memuliakan. Kalau kalian mengejek-ngejek, Yesus digantung di tiang jemuran. Yesus keluar dari lubang vagina. Yesus menenet. Weh, kata si blokir. Baru apa lagi? Yesus dipukul, Yesus disalib. Apa itu? Ya memang itu sudah nubuatan kan kata Yesus. Nah, jadi kami memuliakan, memuliakan dia, maka kami menunggu kedatangannya dan selalu berdoa kepadanya agar kami diselamatkan, agar kami diturunkan Roh Kudus, agar kami tetap berada di dalam kebenaran. Al-Quran ada abad 8. Jadi abad 8 ya, Al-Quran baru ada. Nabi Muhammad ada di abad ke-8. Tetapi ciptaan ini laut bertemu dengan dua rasa kan gitu. Itu sudah ada, baru Al-Quran mencatat, termasuk itu menyalin kan gitu Bang Juma. Karena Al-Quran ini kan abad ke-8 ada. Dunia ini sudah ada ratusan ribuan tahun yang lalu, baru Al-Quran ada. Bisa aja ditelusuri, ditulis. Ah, itu begitu Bang Juma. Jadi sudah 3 ku jawab ya Bang Juma. Jadi roh penghibur itu tidak cocok kepada Muhammad, karena Muhammad Bang Juma tidak selama-lamanya diam di dalammu, tetapi dia mati. Kalau Roh Kudus hidup selama-lamanya dan bekerja di dalam hatiku selama-lamanya. Sampai aku apa? Sampai aku tiada. Begitu. Jadi yang ditepatnya di dalam Yohanes 16 itu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Bukan manusia biasa Bang Juma ya. Ah gitu doang. Silakan. Oke. Jadi
Anda mengatakan Anda di dalam diri Anda itu ditemani oleh Roh Kudus. Itu keliru besar. Kenapa dikatakan keliru besar? Di dalam Yohanes 16 itu dikatakan begini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan Roh Kudus itu menurut Kristen itu Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan menunggu instruksi dari Tuhan yang lain? Itu dulu. Ia kemudian dikatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi dia seperti kurir. Apa yang didengarkan dari bos itu yang disampaikan. Itu hanya berlaku kepada malaikat Jibril dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus adalah Jibril, roh kebenaran adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani kami adalah apa yang diajarkan. Itu yang menemani. Bukan berarti oknumnya kayak hantu menemani orang, bukan. Al-Quran yang menemani umat Islam sampai akhir zaman. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana? Allah mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus ini menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran sampai kepada roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan itu, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan agama Kristen. Lukas menuliskan kitab Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Coba. Jadi Lukas melakukan penyelidikan. Setelah aku menyelidiki, maka aku menyusunnya kembali untukmu Theophilus. Bang Zuma di Bennett, di report, Cuma. Oh. di report. Bang Zuma akan bangkit di detik Menit ketiga. Sabar. Di Mantap. hari ketiga, Bang Juma akan bangkit di hari ketiga, bisa nggak? Kalau Bang Zuma kami hanya menit ketiga, Bunda Darni. Oh, ketiga. Tidak harus 3 hari. Ini intermezzo dulu ya, Bu Darni. Silakan. Kalau di nama-nama firman Allah dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah, An-Nahl gitu kan, An-Naml. Nah, kalau julukan Yesus, kenapa dia kok benda-benda mati dia ya? Kayak batu gitu kan, atau pintu gitu. Kenapa kayak gitu julukan? Ya. Ah, ini gurunya udah datang. Gini, batu itu kan diibaratkan kekuatan, pelindungnya, ya itu dia. Maka diibaratkanlah batu itu Yesus, kekuatan itu gitu. Batu itu adalah kekuatan. Pintu itu kalau kita buka kan kita masuk. Ya, kebenaran itu kalau udah kita buka, Roh Kudus itu kalau kita buka dalam hati kita, maka kita masuk. Itu sayang. Nah, itu dia, ya. Oh, jadi setara batu Silakan, dan Bang setara Cuma. pintu ya. Silakan Bukan, guru. bukan setara, karena Ya, ya. itu diumpamakan gitu loh. Guru, assalamualaikum. Lanjut, tafadhol. Ya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai roh kebenaran, sekali lagi saya katakan bahwasanya di dalam kaidah Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq. Roh Kudus membisikkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kita. Memberikan, menyampaikan wahyu itu kepada baginda. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut adalah makhluk suci yang mengajarkan kemudian apa yang Tuhan inginkan untuk ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, roh kebenaran itu menyertai kami. Bukan orangnya, bukan hantunya, bukan. Tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menitipkan Al-Quran dan hadits. Itulah yang menyertai manusia untuk selama-lamanya.
Nah, kalau Anda berbicara bahwa yang menyertai Anda itu adalah Roh Kudus, itu terlalu terlalu lebay kali. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai Anda itu mendengarkan dulu kepada Tuhan, baru dia sampaikan. Nah sekarang kalau ditanya, wahai Bu Darni, tolong tanya kepada Roh Kudus Anda yang ada di dalam diri Anda, berapa usia pembatasan wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Tolong tanya kepada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya apakah langsung menjawab? Ketika Bu Darni tanya, Roh Kudusku, iya Bu Darni, berapa usia wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Oh tunggu dulu ya, aku naik dulu ke atas minta kepada Bapak. Karena aku tidak bisa ngomong satu hukum kalau aku tidak mendengar. Aku bukan dari diriku sendiri. Bukan kayak begitu. Bukan kayak gitu. Itu kalau satu Ibu Darni. Orang Kristen itu miliaran. Semua bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus bingung, Roh Kudusnya pusing. Alamak, pusing aku, pecah kepalaku ini. Tidak begitu. Roh Kudus datang mengajarkan kepada satu manusia yang adalah roh kebenaran, lalu dia torehkan kemudian hukum-hukum itu. Hukum itulah yang menyertai manusia selama-lamanya. Makanya dalam Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Juga di dalam Yeremia Yesaya 29 juga diterangkan sama. Apabila ia diberi untuk membaca kitab itu, maka dia mengatakan, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Nabi mana yang melakukan itu? Belum lagi di Kisah Para Rasul 3. Bukankah dalam kitab Taurat Musa dinyatakan bahwa Tuhan akan mengutus, membangkitkan seorang nabi yang berasal dari saudaramu. Dan akan terjadi, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dibunuh dari bangsa kita. Apakah itu Yesus? Sementara yang dibasmi Yesus. Sedangkan yang dinubuatkan sama seperti Nabi Musa, justru orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Akan dilenyapkan. Selayaknya Nabi Musa. Barang siapa yang tidak menerima Nabi Musa pada saat itu, kata Tuhan, bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Maka Nabi yang sama seperti Nabi Musa harus melakukan hal yang sama. Maka hukum-hukum itu bisa ditegakkan. Apa buktinya bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi? Kubacakan dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau peringatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti berbicara mengenai roh Tuhan, roh kebenaran, itu berbicara mengenai nabi. Maka roh kebenaran itu jelas adalah nabi yang membawa kebenaran. Kita lihat di data lain. Contoh misalnya ketika kita berbicara di dalam Bilangan 11 nomor 25. Ini pelan-pelan saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh yang diambil itu ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu diletakkan ke atas 70 tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka sehingga mereka seperti nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi. Satu lagi, Bilangan 11:29. Tetapi Nabi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalau roh Tuhan itu hinggap pada seseorang, maka orang itu adalah nabi. Yesus pun demikian mengatakan itu di Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman oleh Allah, maka Allah akan menyimpan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Berarti roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan yang ada di Kristen, tetapi roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah seorang nabi. Makanya dikatakan seorang penghibur. Seorang penghibur. Kalau berbicara mengenai seorang berarti manusia. Nah, ini memang berat untuk diterima karena orang Kristen sudah terlanjur secara terstruktur untuk beriman, untuk percaya kepada apa yang mereka imani selama ini. Nah, Al-Quran menerangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, roh kebenaran di situ diterangkan. Kemudian Al-Quran surah As-Saff
ayat 6. Di situ juga menginformasikan akan datangnya kemudian roh kebenaran. Lalu di dalam Al-Quran, ketika dalam Asyura ayat 52 diceritakan tentang roh, Al-Kahfi diceritakan tentang kebenaran di ayat 29, Al-Maidah ayat 48 yang saya sebutkan tadi berbicara mengenai kebenaran, maka sempurnalah apa yang diterangkan di Yesaya 42 nomor 1, bahwa Tuhan memilih hambanya untuk menaruh rohnya di atasnya, bla 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 bla, sampai keturunan daripada Kedar menerima ajaran itu, dan kemudian mereka melantunkan lapas-lapas baru bagi Tuhan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Belum lagi gemuruh dari desa-desa, kota-kota, bukit-bukit, gunung-gunung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu Tuhan perintahkan. Baiklah katanya, baiklah padang gurun, desa-desa, pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang didiami Kedar. Itu jelas itu. Yang didiami Kedar itu Arab. Arab diminta untuk menggaungkan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan Arab hari ini apakah memanggil Tuhan itu dengan panggilan Haleluya, Bapa di surga? Tidak. Tapi mereka menggaungkan kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Kad qamatis salatu, kad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gunung-gunung, bukit-bukit, pulau-pulau, gunung batu, semua menyerukan suara ini. Dan suara itu digemuruhkan oleh keturunan Kedar dan Nebayot. Itu jelas. Itu fakta. Itu yang ada sekarang, yang kita lihat dengan mata kepala, itu yang terjadi. Berarti Yesaya 42 itu bercerita tentang keturunan Nabi Ismail digenapi oleh beliau roh kebenaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bu Darni mati-matian memperjuangkan ingin mendapatkan ijazah Universitas Indonesia, sementara Anda mendaftar tidak pernah, sebab Anda bukan mahasiswa, nggak mungkin mendapatkan ijazah itu. Seperti itu Bu Darni. Silakan. Oke. Silakan. Ya, silakan. ini banyak ini sudah kucatat ini. Roh Kudus adalah Jibril, kan gitu. Roh kebenaran adalah Muhammad. Nah, sesuai dalil, Roh Kudus itu akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Apa Muhammad tinggal di dalammu? Di dalammu ya Bang Juma? Di dalammu selama-lamanya? Kan tidak. Jadi Muhammad tidak cocok kepada ayat itu. Tetapi yang cocok kepada ayat itu adalah roh kebenaran, itu adalah Roh Kudus tinggal di dalammu selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan pernah mati. Dia tetap menyertai seluruh manusia itu di dalam kebenaran jika dia membuka pintu hatinya. Tetapi kalau dia tidak membuka pintu hatinya, Roh Kudus itu akan meninggalkannya, akan pergi. Contoh seperti Bang Juma, sudah jelas dalil mengatakan hukum Tuhan yang ke-10 itu adalah landasan pemerintahan Allah Sang Pencipta. Jadi nanti manusia kalau dihakimi sesuai dengan landasan pemerintahannya. Hukum negara mempunyai sila kelima, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini, Pancasila ini, itu sama, itu diambil, dicakup dari 10 hukum. Sila pertama adalah hukum pertama sampai hukum keempat. Kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Udah? Sila kedua sampai kelima adalah hukum kelima sampai kepada hukum ke-10. Nah, jadi sila kelima itu adalah persatuan dari hukum 10. Jadi hukum 10 adalah
kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan Pancasila adalah kasih kepada Allah, kita harus patuh kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Jadi itu jelas. Jadi jangan lagi kita berani, kalaupun ada nabi itu datang, Roh Kudus itu datang, nabi itu datang, harus menuruti hukum-hukum Sang Pencipta. Jika dia nabi itu datang tidak mengajarkan seluruh hukum-hukumnya, maka itu adalah nabi palsu. Nah, jadi kita Bang Juma, seluruh manusia ini harus mulai hari ini mengumandangkan 10 hukum. Karena 10 hukum itu adalah landasannya. Roh kebenaran itu adalah di 10 hukum itu. Roh Kudus itu adalah siapa? Yang mengajarkan kepada setiap manusia agar patuh kepada perintah-perintahnya. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hatiku ini, takkan mungkin aku belajar firman Tuhan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih. Kalau roh setan ada di hatiku, pasti aku membunuh, berzina, melacur, dan segala-galanya melanggar hukum 10. Itulah di luar dari Roh Kudus. Tapi roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan seluruh manusia itu agar melakukan kebenaran sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu nggak mati-mati Bang Juma, hidup selama-lamanya. Jadi Bang Juma, jadi kami umat Kristen mempercayai bahwasanya, karena ini adalah Alkitab kami yang kami pelajari, bahwasanya Roh Kudus itu hanya tinggal di dalammu selamanya jika engkau membuka pintu hatimu. Ya, nah sekarang baiklah padang gurun Bani Kedar menggaungkan kemuliaan Tuhan. Yes, seluruh manusia akan menggaungkan kemuliaan Tuhan jika menuruti hukumnya. Kalau tidak menuruti hukumnya, nggak mungkin diselamatkan itu, dicampakkan ke api neraka. Siapa-siapa yang merombak hukum, karena itu adalah hukum landasan pemerintahan Sang Pencipta. Masa landasan negara aja ada, landasan negara Pancasila. Masa nggak ada landasan hukum Allah? Ada dong. Itulah hukum 10 yang diturunkannya awalnya kepada Bani Israel, kemudian diajarkan ke seluruh bumi sampai ke ujung dunia dan sampai ke segala makhluk. Jadi karena kita adalah manusia, maka kita harus menuruti hukum-hukumnya itu. Itulah kehendak Bapak tadi Bang Juma. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan aku adalah menuruti kehendak Bapak, tetapi merombak-rombak hukum, itulah yang akan dikatakan Yesus, enyahlah kau dari hadapanku. Nah sekarang aku tanya Bang Juma. Nah Bang Juma mengatakan bahwasanya roh kebenaran itu adalah Muhammad. Berarti Yesus dong yang mengutus Muhammad. Begitu dong. Berarti Yesus itu Tuhan. Dia mampu mengutus Muhammad, seorang nabi. Harusnya yang mengutus itu adalah lebih berkuasa daripada nabi. Nah berarti hebat dong Yesus itu kan. Bisa dia mengutus roh kebenaran itu. Kalau kalian mengatakan roh kebenaran itu yang diutus Yesus itu adalah Muhammad, berarti lebih hebat dong Yesus. Berarti dia lebih tingkatnya lebih berkuasa karena dia mengutus Muhammad. Kan begitu. Nah, berarti terima kasih Bang Juma. Karena Bang Juma mengatakan Muhammad yang diutus oleh Yesus, berarti Muhammad harus tunduk dong kepada seluruh perintah-perintah Yesus. Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Itulah 10 hukum. Begitu Bang Juma. Jadi jangan kita ada yang tinggal kawan-kawan. 2.300, 2.400 penonton. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau berada di dalam kerajaan surga, mari kita sama-sama menuruti 10 hukumnya itu tadi. Di luar dari itu adalah dusta semuanya, ya. Karena 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Masa kalah hukum Tuhan dengan negara, hukum negara. Negara aja eksis punya landasan hukum. Masa Tuhan gak ada? Ada kan? Nah itu dia landasannya 10 hukum. Jangan kita berani-berani merombak dan merubah-rubahnya, mengganti hukum yang lain. Jika engkau berani mengganti hukumnya, maka enyahlah kau Bang Juma dari hadapanku. Kata Yesus nanti. Ah itu dia. Oke, baik. Silakan. Nah, itu. Hukum Tuhan berlaku untuk Bani Israel. Siapakah yang barusan merubahnya? Tuhan yang mengatakan itu sendiri, tapi dirubah. Aku sudah membacakan dalilnya. Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Siapa yang merubah ini?
Iya Bu Darni yang merubahnya. Jangan tuduh yang lain. Jangan mengatakan jangan 10 hukum itu dirubah. Jangan loh. Anda sendiri tidak sadar Anda telah merubah hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan hanya untuk Bani Israel, Anda rubah menjadi untuk seluruh umat manusia. Tapi Anda tidak sadar. Ibu menggaungkan siapa yang menghilangkan akan dia nyahkan. Nyala daripadaku. Anda sadarkah? Atau Anda pura-pura tidak sadar? Atau memang ada makhluk lain dalam tubuh Anda yang Anda katakan Roh Kudus tapi sebenarnya roh penyesat. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa agar hukum-hukumnya diberikan kepada Bani Israel saja. Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukumnya hanya berlaku sebagai milik warisan untuk Bani Israel. Siapa yang merubah itu? Ibu Darni yang merubahnya. Yeremia 31, aku akan melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda rubah lagi. Itu juga untuk kami yang ada di Panjir Batu. Mana kampungnya ibu? Padahal dalilnya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Anda rubah, Anda rubah, Anda rubah, Anda rubah. Lalu Anda mengklaim bahwa kamilah yang merubah. Hukum-hukum itu untuk Bani Israel saja. Berapa kali harus saya sampaikan dan berapa data yang Anda butuhkan supaya Anda tersadarkan. Ini jelas dalilnya. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Itu sudah jelas disebutkan di situ. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dirubah? Keluaran 31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Elohim kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itu peringatan antara aku dan kamu. Kamu siapa? Bani Israel, turun-temurun. Siapa? Keturunan Bani Yakub. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara. Kamu di situ Bani Israel. Jangan dirubah lagi. Kamu di situ adalah Bani Batak juga. Berarti Anda merubah firman Tuhan. Anda nggak sadar itu. Dengan berdalih, itu memang awalnya kepada Bani Israel. Tapi setelahnya Bang Suma, karena mereka itu bangsa tegar tengku, maka hukum itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Mana dalilnya? Oh ada Bang Suma, di mana? Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud bangsa Bani Yakub. Di mana itu? Matius 10 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada bangsa lain yang datang bertemu dengan Yesus tapi hanya diberikan apa? Kamu itu guguk, kata Yesus. Kamu yakan gak kalau kamu guguk? Iya, aku yakan. Tapi bukankah aku boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu besar. Tepuk tangan untuk ibu itu. Jadi nggak ada alasan. Poin intinya kemudian adalah di dalam Matius 28 nomor 20 itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana 70 juta kali. Ada? Nggak ada. Berarti kalian itu bukan murid. Kalian itu hanya ngaku-ngaku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahku? Sembahlah aku, jadikanlah aku sebagai pencipta alam semesta yang menjelma menjadi manusia. Ada kayak gitu? Enggak ada. Makanya Yesus dalam Matius 7, tanda-tanda nabi palsu itu bisa kamu lihat dari buahnya. Mereka menyebut aku Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Mana kehendak Bapa agar Tauratnya itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa? Mana? Enggak ada. Malah Tuhan mengatakan, hukum-hukumku tidak berlaku kepada bangsa lain, dan hukumku mereka tidak kenal. Haleluya. Kan itu ada dalilnya. Jadi mau dipaksakan kayak mana, mau dipaksakan seperti apapun, itu ibu tetap aja merubah hukum Tuhan. Oh tidak, saya tetap aja melaksanakan 10 hukum. Loh, dengan Anda mengatakan hukum 10 itu untuk bangsa lain, itu Anda sudah merubahnya. Makanya Tuhan mengutus kemudian orang yang mampu mengajarkan segala kebenaran, hukum-hukum pengisapan dunia akan dosa kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok. Kenapa disebut Kristen? Kenapa disebut Yahudi?
Karena dia adalah satu agama yang berasal dari keturunan Yahuda. Kenapa disebut Nasrani? Karena pengikutnya berasal dari kota Nazaret. Kenapa disebut Kristen? Karena dia adalah pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Kisah Para Rasul 26 nomor 11. Sakit kepalaku karena ada noise. Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa disebut Islam? Karena Islam itu artinya selamat. Siapapun diselamatkan, mau dia dari suku manapun. Maka Al-Quran diwahyukan ila bani Adam. Al-Quran itu rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya kira begitu, Ibu Darni. Kita belajar lagi, kita pahami lagi bahwa Advent telah merubah firman Tuhan dengan ngaku-ngaku bahwa 10 hukum itu berlaku hanya juga untuk seluruh umat manusia. Ya, gini Bang Juma, oke, baiklah, terserahlah. Sekarang yang penting kita, jika kita mau diselamatkan, jika kita nanti mau berada di tempat kemuliaan itu, maka mari kita menuruti perintahnya, itu sajanya. Jadi terlalu banyak pun kita menjawabin karena kita gak sesuai dalil, jadi gak ada gunanya. Sesuai dalil juga dikatakan di dalam Yohanes, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika ada orang berkata, aku mengenal Allah, tapi aku tidak menuruti hukum-hukumnya, itu adalah seorang pergabus, kata orang Batak bilang. Panipu, kata orang gaul bilang. Pendusta, kata Alkitab bilang. Jadi, ini tidak datang dari nama agama, ya. Ini tidak datang dari agama ini, agama ini, agama ini. Tetapi kita datang dari sebagai umat Allah, yaitu kita harus patuh kepada perintah-perintahnya. Itulah landasannya 10 hukum. Jika kau mau selamat, aku mau selamat, mari kita sama-sama turut kepada perintahnya. Kalau ada lagi mau melakukan perintah yang baru, silakan saja. Tunggu aja nanti hakim yang adil itu datang. Toh juga Yesus yang datang menghakimi sesuai dalil. Bentar ya. Sesuai dalil dikatakan di dalam hakim yang adil, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Gak ada dibilang tahta pengadilan Musa, tahta pengadilan Abraham, tahta pengadilan Muhammad. Gak ada ya. Tapi kita semua akan menghadap. Diam kalian dulu, aku bicara di sini. Ini buka mic-nya loh. Kedengaran kalian, Mak. Diam dulu, Mak ya. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, baru dikatakan lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Yesus, kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang mati, ya. Semua orang akan dihakimi ke tahta pengadilan Kristus. Harus hati-hati kalian, sebentar lagi Yesus mau datang. Nah, sesuai dalil lagi di dalam Yohanes 9 ayat 39. Yesus berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jelas, makanya Yesus berani mengutus Muhammad. Kalau kalian mengatakan Muhammad itu kebenaran. Nah, justru karena dia Tuhan, maka dia mengutus nabi. Karena Tuhanlah yang berhak mengutus para nabi. Bukan nabi mengutus nabi atau utusan mengutus utusan. Tetapi Tuhanlah yang berani mengutus nabi. Kalian tadi mengklaim bahwasanya Muhammad adalah roh kebenaran itu, nabi itu. Ya kan? Berarti benar dong, Yesus itu Tuhan. Dia mengutus siapa? Muhammad kepada kalian. Begitu. Jadi itulah terakhir Bang Juma, close up. Terakhir ya Bang Juma. Nah, jika kita mau selamat, Apaan sih? kalau kita mau selamat itu saja, kita menuruti kehendak Bapa, yaitu kehendak Bapa, baiklah kita kasih kepada Allah yang di surga dan kepada sesama manusia. Kami sudah tetap kasih kepada Allah. Kenapa kami menyembah Yesus? Karena dia Tuhan. Dia berani mengutus Muhammad. Jelas dia Tuhan. Dia menghakimi. Dia akan memberikan penghukuman kepada semua orang. Jelas. Mana mungkin Nabi itu? Coba tulis, mana cari data. Seluruh para Nabi, adakah ayatnya berani menghakimi manusia? Tidak ada. Hanya siapa? Sang penguasa itu. Itulah siapa? Firman Allah itu yang menjadi manusia. Itulah yang menghakimi. Karena dia kita lihat nanti. Itulah yang bisa menghakimi. Itulah Yesus Tuhan. Makanya dia berani mengutus siapa? Muhammad, roh kebenaran itu. Tapi diutusnya Muhammad, kalau kalian mengklaim Muhammad itu roh kebenaran, tapi dia tidak menuruti 10 hukum,
Itu nanti enyahlah kau dari hadapanku. Katanya lah nanti. Gitu kawan-kawan. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Yesus di Matius 12 itu memetik gandum bersama dengan muridnya. Yesus nanti dienyahkan berarti ya. Itu satu. Murid-murid Yesus akan dilemparkan ke neraka semua. Padahal ketika berbicara mengenai utusan, Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini sudah sangat jelas pengakuan Yesus. Aku Yesus akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang. Seorang ini artinya manusia, penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran, jelas sekali Allah kemudian menyeru melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW agar orang-orang Yahudi ini ikut kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah, jelas sekali dikatakan oleh Allah bahwasanya ajakan ini itu jelas ada kepada mereka. Ya, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami yang akan mengajarkan kemudian kepadamu, dalam surah Al-Maidah ya, mengajarkan kepadamu tentang ajaran keselamatan. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Sehingga ketika dikatakan menyertai selama-lamanya, kan Taurat itu sudah tidak menyertai selama-lamanya karena sudah tidak ada lagi kemudian Taurat itu. Injil juga demikian. Di mana kita bisa menemukan Injil sehingga bisa menemani orang-orang pengikut Nabi Isa? Enggak ada. Sedangkan kalau berbicara mengenai Al-Quran, sampai hari ini masih menyertai kami umat Islam. Makanya dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkannya yang lain. Yahdi bihillah, dengan kitab itulah Allah akan memberi petunjuk kepada mereka yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Makanya orang Yahudi diajak itu ke situ, diajak kemudian kepada Al-Quran. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, bahwa dia mengutus, ya sama seorang gubernur minta kepada presiden, seorang dokter, sehingga gubernur ini mengutus kemudian dokter itu ke kabupaten. Bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dia mengatakan aku akan minta, berarti dia meminta, dia bukan Tuhan. Udah jelas itu. Kenapa bisa demikian? Al-Quran pun sudah menjelaskan di dalam surah Al-Maidah, Ali Imran ayat 81. Dikatakan di sana, bismillahirrahmanirrahim, wa is ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah, dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian seluruh para nabi di alam roh, manakala aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku yang demikian ini? Mereka kemudian para nabi menjawab, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, aku akan menjadi saksi bersama dengan kalian. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Berarti Nabi Isa memang sudah mempersaksikan di hadapan Allah akan datangnya seorang rasul penutup, dan mereka semua para nabi akan bersaksi tentang itu. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Jadi nggak ada yang mengherankan ketika data-data aku akan minta, maka aku akan mengutus. Tak ada. Sama seperti saya, aku minta kepada bendahara, dan apa yang diberikan bendahara itu akan aku berikan, aku utus kemudian kepada sekretaris. Tak ada masalah itu. Itu bukan berarti Tuhan. Bang Juma, tapi kalau yang mengutus nabi itu siapa? Tuhan atau manusia atau nabi? Yesus tidak mengatakan dirinya dia mengutus, dia meminta. Enggak, sekarang Nabi Muhammad kan diklaim Bang Juma adalah roh kebenaran itu.
Ya. Yesus akan meminta, aku akan Ya. meminta kepada Bapa seorang penghibur, yaitu roh kebenaran. Itulah Yes. Muhammad, kan gitu menurut Ya. teman-teman Islam, orang Bang Juma. Betul. Nah, sementara Muhammad kan nabi nih. Nah, berarti Yes. kalau yang mengutus nabi itu siapa? Nabi kah atau utusan Yang atau Tuhan? mengutus itu Allah. Kan Yesus mengatakan aku akan minta. Sudah dijelaskan pun. Sekarang begini Bu Darni, saya ini seorang bupati. Begini Bu Darni, saya ini seorang bupati. Meminta kepada gubernur, Pak Gubernur, tolong kirim eskavator ke kabupaten. Nah, kemudian eskavator dikirim. Tibalah eskavator itu di kantor saya. Lalu saya memanggil camat. Pak Camat, aku akan mengutus eskavator ini ke kecamatan ya. Siapa yang mengutus sebenarnya di sini? Gubernur atau saya? Saya hanya meminta. Yang mengutus itu gubernur. La khala wala quwata illa billah. Sudah juga kuhantam Anda dengan Al-Quran surah Ali Imran 81. Seluruh nabi bersaksi tentang kenabian kerasulan Rasul Muhammad SAW. Masih juga ngeyel. Nggak malu apa? Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta. Tuhan minta. Gitu maksudnya. Hei. Hei. Udah hilang dia bang. Tuhan minta. Tuhan meminta. Para kalilah kau ini ya. Kabur dia. Udah hilang dia, udah hilang. Gak ada benar-benarnya benari dari dulu kayak gitu. Jangan merubah 10 hukum lah. Di antara hukum-hukum yang ada itu, hukum itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Dirubah untuk Bani Batak juga. Para kalilah Bu Darni ini. Kacau balah. Oke teman-teman, di sini udah azan. Saya pamit dulu ya. Silakan dilanjut. Kiranya semuanya kita ini bisa mendapatkan kekuatan iman agar terhindar dari penyesat-penyesat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi sesungguhnya dan sebenarnya mereka ini adalah anti Yesus. Mereka ini adalah anti Nabi Isa alaihissalam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Host mau itu enggak? Promo host. Host. Sadli. Waduh, lagi sold out. Ntar 3 hari aja. Belum ada barangnya. Iya, Lama banget. Kapan ada? 3 hari lagi. Iya, orang udah pada DM itu nanyain udah pada habis. Iya, bener. 3 Masih hari ada lagi. 7 orang belum aku kirimkan gitu. Jangan lama-lama. Siap, Bunda. Udah ini belum? Udah nyampe belum yang alat packing yang aku bilang itu? Belum. Wah, aku kan udah nyampe, bagus tahu. Aku ngirim itu, pakai itu aku kirim. Oh iya, Bunda. Kenapa samamu lama? Berarti belum dipesen ini. Dasar lu belum pesen juga. Yaudah nih Kores, kerja lu Kores. Lu dari tadi lu nggak kerja, cuman diem aja. Kerja. Oke. Mana sini Tritung yang mau kita bubuki? Naik sini. Hakim yang adil ya. Baru soal keadilan, belum keimanan, sok-sokan menuhankan. Sini gua kasih hakim keimanan, mau nggak? Anyway tadi sebenarnya gini ya, Bu Darni dan kawan-kawan Kristen yang menyimak gitu. Kalau kalian bisa membuktikan orang Kristen yang sudah mati selagi menyembah Yesus Tuhan itu sudah ada di sorga, kita kalah loh. Ayo, Kalah kita. Kores, ayo kita diskusi yuk. Ya, ayo. Bacot lo Waduh, jangan marah-marah. bacot lah. Yo, Enggak. mana Juma tuh? Ayo. Yo, sama gua atau sama Gurunda? Kalau Gurunda sama si Sama, Maghrib. Habib lo, bapak lo, ibu lo semuanya Habib, Ustadz panggil semua ke sini. Waduh. Data lu kan Mana belum Juma? jelas siapa. Kalau misalnya data Juma lu jelas mana Juma? bisa misalnya lu setara Gilbert Guru gitu, mu baru itu. Ayo kita diskusi. marah-marah dia. Tunggu, masih Gua sholat. marah-marah. Masih sholat. Yang marah-marah. Saya pernah marah-marah. Lo terlalu banyak bacot lo. Ya, Oh, itu sama dia. saya lo. Ayo. Mana Juma? Gurumu aja langsung Gurunda. Mana Juma? Lagi masih sholat. Baru sholat. Oh, ya. Saya meja kursi. Saya tunggu gurumu itu loh, Gurunda yang banyak bacot itu. Waduh, marah-marah. Penipu pendusta dia. Pengikut pendusta.
Ya. Emang kenapa? Kan bener, Yesus utusan, Yesus manusia Pendusta. gitu. Ayo, mana? Ayo. Di mana? Ayo. Di mana salahnya? Apa coba urgensi nabimu itu nikahi anak kecil 6 tahun? Oke, jelaskan. Oh, itu karena ya itu kalau misalnya menikahi anak kecil umur 6 tahun itu karena memang sudah dinubuatkan gitu. Karena tidak ada lagi wanita yang lebih sakti daripada Siti Aisyah dalam menyampaikan sunnah-sunnah Nabi mengenai rumah tangga. Mana dalilnya? Kok ke saya kamu muter-muter kok sunan? Lo tadi itu jawaban. Yo. Mana dalilnya? Kalau hanya Tunggu. bacot itu sama dengan itu. Kamu tuh ikan lili nggak? Cuap-cuap, kagak ada data. Lu ikan sapu, tau nggak? Makan kotoran akuarium. Oke, lu pengen dalil ya? Ini gua kamu kasih. langsung jumpalitan nangis-nangis masuk ke lumpur maut. Ayo jelaskan. Mana itu gua jawab dari tadi? Lu bisa counter nggak? Bisa counter nggak? Mana lo? Dari mana sunnah itu? Kok sunnah kamu bilang? Sunnah. Ya sunnah lah. Siapa wanita mana nih? Coba bandingkan Siti Aisyah dengan wanita-wanita Kristen yang bisa memberikan pengajaran-pengajaran tentang rumah tangga. Coba dengan anak dia dengan wanita umur 6 tahun aja. Kalau sunnah, kenapa kalian tidak semua laki-laki menikahi umur 6 tahun aja semua? Siapa yang setara dengan Siti Aisyah? Siapa? Siapa yang pengajarannya setara dengan Siti Aisyah gitu loh? Kamu tahu arti sunnah enggak? Sunnah itu Iya, teladan Nabi. Tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang kalau bukan itu kewajiban, itu halal haram ya, kayak salah itu. Polisi, gimana sih kamu Kores? Mana ada polisi mana yang berani nangkep Nabi? Kamu ini tadi mengatakan Apa? itu sunnah. Kalau sunnah berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Yang sudah melakukan itu sekarang siapa? Hanya si Fuji. Si Fuji itu sudah dipenjara. Ishak sama Ribka, Yosef sama Maria. Aduh, Mereka mau ngikuti sunnah. Iya. Ribka 3 tahun, Maria 12 tahun, Ishak 40 tahun, Yosef 90 tahun gitu kan. Ini kamu langsung lari-lari. Itu mereka aja mengikuti Nabi itu. Kores, kalau sama saya kamu, kalau mungkin orang Kristen, nah kalau masuk ke sini bisa kamu pelintir. Kalau sama saya kamu jumpa. Loh, ini bukan pelintir, ini kenyataan, my bre. Ini kenyataan, ini bukan kebohongan. Lu perhatikan di sini. Ini perhatikan di sini ya. Kita lihat hukum nikah. Sudah melakukan perbuatan beliau. Oke, siap. Siapa? Oke, siap. Oke, siap. Aman. Nah, jadi pertama kita akan berikan ini Ishak ya, Ishak. Siapa manusia yang sudah melakukan sunnah itu sekarang kalau nggak diborgol polisi? Ayo silakan. Ishak. Aku bertanya lo ini ya. Teman-teman. Iya, ini gue jawab Kepanasan ini. ya. Enggak lah, ngapain kepanasan? Ya, kasih tahu dulu dong sama yang Selama lu nggak bisa menyentuh fisik gua, selama lu tidak bisa merampok harta gua, selama lu tidak bisa membakar rumah gua nggak akan kepanasan, bre. Gitu. Udah. Selama lu nggak bisa persekusi gua nggak akan kepanasan. Gitu. Nah, sekarang ini waktunya lu akan kepanasan. Tunggu ya. Nah, ini di sini baca. Nah, ini adalah hukum yang dijalankan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan. Nah, lu baca di sini. Ke sini dong. Ini manusianya orang-orang Yahudi zaman Yesus. Nah, kita terjemahkan di sini ya. Nah, ini Nidah 44B nomor 10. Seorang gadis yang berumur 3 tahun 1 hari yang ayahnya mengatur pertunangannya dijodohkan melalui persetubuhan. Dan selamat datang di kebenaran. Jadi ini satu Yahudi, satu agama menjalankan ini, termasuk Yesus, bre. Kita baca lagi ya. Tadi kan Siti Aisyah 6 tahun ya, 6 tahun Siti Aisyah. Kita baca lagi Yahudi. Ini Sefaria ini. Nah, gitu. Ini agamanya Yesus. Seorang gadis yang berumur 3 tahun 1 hari yang ayahnya mengatur 6 tahun kan? 6 tahun. Ya enggak? Manusia siapa? Iya. Coba sebutkan. Ini manusianya siapa ini? Ini manusianya William Davidson. William Davidson ini manusianya ini. Ini William Davidson. Itu mah kena anjir. Kena. Apa? Dari ini lain.
Apa mau Kristen? Oke, Kristen kita kasih Lina Medina, kita kasih Lina Medina ya. Kita kasih kok blogspot ini Takia Korintus ini Kristen. Ini apa ini? ORG. Sevaria ORG. Aduh, kamu ini. Ini ORG lihat ini loh. Nah, sekarang gue perhatikan itu apa nggak meledak kelaminnya wanita umur 3 tahun? Meledak nggak itu kalau umur 3 tahun di perut persetubuhan meledak nggak dia? Dijawab. Blogspot kamu ambil. Mana Blogspot ini organization ORG, Sevaria ORG. Roh Kudusnya ditahan dulu Roh Kudusnya. Jangan emosi Roh Kudusnya. Ini Sevaria ORG. Ada anak bocil umur 3 tahun kalau ditunangkan, cara ditunangkannya itu melalui persetubuhan di perut-perut. Kamu ambil. Ini bukan Blogspot Sevaria ORG nih. ORG. Aduh, terguncang ya kawan-kawan terguncang dia. Ini belum yang 5 tahun nih. Mana ada gua bikin, gak ada duit gua bikin website. Ini udah ada dari sananya. Amado, masa kamu ambil dari website? Data itu. Iya dari website lah. Lu pengen lihat sesuatu dari digital gitu loh. Nah, lihat ini ya. Kita baca lagi sama-sama nih. Ini agamanya Yesus. Seorang gadis yang berumur 3 tahun 1 hari, yang ayahnya mengatur pertunangannya, dijodohkan melalui persetubuhan. Nah, anak umur 3 tahun diprot-prot gitu kan dalam nama Yesus. Ya, kenapa? Apa mau kemana? Meja kursi mau kemana? Mau kemana? Jangan turun. Mau kemana? Ini masih ada data-data lain nih. Gua kasih cewek Kristen umur 5 tahun udah melahirkan. Mau nggak? Apa? Nggak usah. Gurunya lagi sholat. Sama gua dulu. Sini. Biar gua injili mengenai perprotan bocil 5 tahun ke bawah ya. Nah, kita buka lagi blog ke spot. Udah gua kasih lihat ORG. Lu mau Takia Korintus aja lu jangan kayak roh Allah lu melayang-layang di permukaan air. Jangan kayak roh Allah. Nah, kita buka lagi sekarang dari Detik Health ya. Nah, kita buka Detik Health Indonesia. Nah, ini kita buka di sini, lalu kita buka ini agama mayoritas gitu. Agama mayoritas. Hoki lu, gua nggak live Ege. Gua live lu abadi lu. Terguncang-guncangnya. Ini. Sip. Kita buka di sini ya. Ini dari detikhealth.com ya. Ini detikhealth.com. Kita baca dulu. Kisah pilu Lina Medina, ibu termuda yang melahirkan di umur 5 tahun. Wih, mantap. Ini Islam kali ini. Ini fotonya ya. Ini fotonya. Lina Medina seorang gadis muda dari Peru. Nah, ini. Jadi Lina Medina seorang gadis muda dari Peru. Kita cek Peru. Nah, agama mayoritas Peru. Katolik merupakan agama mayoritas di Peru. Wah, orang Kristen ini. Ini orang apa? Kacau ini si Kores ini. Nah, ini orang Kristen ya. Kita perhatikan di sini. Apa judulnya? Kisah pilu Lina Medina, ibu termuda yang melahirkan di umur 5 tahun. Anjir. Siti Aisyah radhiyallahu anha aja baru menikahnya umur 6 tahun. Ini melahirkan di umur 5 tahun. Di perut-perutnya di umur berapa berarti? 4 tahun. 4 tahun ini. Ya, sesuai kan sama ini? Itulah Kristen gitu. Kristen kok ngurusin Siti Aisyah. Mereka aja kebiasaan menikahi bayi. Mau kemana? Izin dulu Pak Bro ya. Makasih. Mau kemana? Jangan sini. Sini. Jangan kemana-mana sini. Masih banyak datanya. Sini. Mau kemana? Belum kita baca sampai habis. Aduh, mau kemana? Nggak ada kompetensi. Nggak kompeten gimana? Ini fotonya nih. Ini foto. Ini kurang Kristen apa? Coba mukanya lihat ini. Anaknya. Lihat nih. Aduh, gimana ini? Aku itu dulu Pak Bro ya. Mau kemana? Aduh. Makasih. Ya udahlah kalau begitu ya. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu kawanku. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang-guncang. Aduh. Nih kira lu lawan siapa gitu kan? Terlalu ini lu datanya. Nah, santai aja dulu kenapa? Bikin dia betah sejam, 2 jam gitu. Dia mau
Ya gimana? Gue udah sesantai apa coba? Kan gitu ya. Dikira gue mau ngamuk apa? Ya, Atau tapi mau datanya marah-marah bikin apa? terguncang. Bang, itu nama anaknya siapa bang? Just Juice. Enggak, Ah, nama, kepo, bukan. kepo. Ini nama anaknya, tunggu. Kepo, Ada nama anaknya, kepo. nama anaknya ada. Tunggu. Ya kepo, satu lagi kepo. Ih. Anaknya Ini bikin urusan video anak apa kecil. bagaimana? Kau nikah Anaknya aja namanya belum. Gerardo. Urusan Anaknya anaknya. namanya Gerardo. Nah ini ya, anaknya Gerardo. No, ini masa kayak gini nama Islam kan enggak ya? Anaknya Enggak lagi Gerardo ini. memiliki berat lahir 2,7 kilo. Gitu. Kirain anaknya Just Lagian Juice. Satli kepo kali, lu belum nikah Satli, udah gak usah lu kepo, lu belum nikah. Nikah dulu lu baru nanya ya, lu gak usah kepo. Nikah aja belum, kepo. Ya lah, ini ya, sebelum mau siapa ini gak tahu ya. Yang 1.800 yang ada di TikTok jangan lupa subscribe, like serta komen di YouTube Baluap TV dan juga Triun Slayer ya. Triun Slayer punya Kores dan punya gua Baluap TV. Jangan lupa subscribe dan like serta komen Baluap TV. Yo guys, di subscribe Baluap TV. Oke, lanjut host. Oke, next kita sapa dulu para pencari Tuhan. Selamat sore. Gua nggak recording loh, Sat. Nanti kirimin dong recording ini, Sat. Oke, siap bang. Ada di YouTube. Nggak ada, ini udah di closing. Yang di TikTok kirimin ke gua. Oh iya, ada biasa history TikTok. Nah, mantap. Next, para pencari Tuhan. Ya, silakan. Gak ada suaranya. Halo. Ya, yang mau bertanya tentang Islam karena kebencian, karena penasaran, karena pengen tahu, karena sudah ingin menjemput hidayah, silahkan gitu. Kores ini hakim yang adil, nggak kalau ditanya nggak ngamuk gitu. Cuman biasanya kalau dijawab yang nanya yang ngamuk. Jangan ya, jangan ngamuk ya. Nyong Ambon. Selamat sore Nyong Ambon. Nyong. Halo bang. Selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Wah, nggak ada suaranya. Gak ada suara juga. Oke, kita turunkan. Next. Itu ini apa? Kayaknya ada gangguannya ini Nyong Ambon, ada gangguan audio itu. Iya kan yang tadi kan cuma nanya, dia kan nanya gitu kan, nanya kenapa? Coba orang yang mengikuti Nabi, gue kasih itu datanya di sevaria.org, gue kasih juga datanya di negara Peru, turun, dikasih datanya turun, kayak mana? Katanya mau belajar. Itu parah tuh. Ini parah nih. Next, oten yang lain yang mau diskusi bersama Bang Kores, yang mau dilihatkan data-datanya, silakan request teman-teman. Yang mau dibubuk sama Bang Kores, silakan request. Ya, sambil kita tunggu oten yang mau cek kodam, mumpung Bang Zuma lagi nggak ada, sesi ini aku bisa buka cek kodam. Coba lu cek kodam, coba. Oke, sebutkan nama sama tanggal lahir. Bunda Hesti. Nah, Bunda Hesti ini orangnya nggak ada isinya. Maksudnya nggak ada isi. Kodamnya. Anjir. Wah, anjir ini dari hati ini. Dari Kemudian- hati ini. Ukti Bokir dikatain dari hati itu. Orangnya ini banyak makan. Emang gak ada akhlak lu ya. Banyak makan, terus saran saya dikurang-kurangi makannya. Mukanya banyak fleknya. Saran saya pakai skincare design. Itu sih kalau saya kodamnya. Yang lain mau dicek silakan komen nama sama tanggal lahir. Satu lagi Bunda Hesti dilarang makan daging.
Karena kalau Bunda Hesti makan daging ini cepat naik darah tingginya. Cek kodam lagi siapa? 25 Desember bang, hari lahir. Namanya siapa? Lahir tanggal 25 Makan bang. soalnya jadi gue diam dulu ya kan. Nanti awas deh sampai habis tuh gue roasting. Ini sambil kita tunggu Oten ya teman-teman. Kalau ada Oten yang lain mau naik atau mau dicek kodamnya silakan request. Saya bang 25 Desember. Oh ini 25 Desember. Ini matinya akan tragis ini dia orangnya. Hati-hati saja, cuman biasa didewa-dewakan kalau lahir tanggal seperti itu ya teman-teman. Yengki 25 Desember bang. Iya itu matinya akan tragis dia. Aku sendiri aja nih. Bunda lanjut Bunda cek kodam. Oke next kita sambut dulu ini ada Malaikat Oten. Halo, selamat malam. Ya malam. Semua. Dengan siapa Siapa? di mana? Saya malaikat dari surga. Wow. Agamanya apa? Agamanya itu Oten. Oh agamanya Kristen. Ya. Gimana kabar di surga? Ya, saya melihat ya banyak penyesatan sekarang ini ya, memutar-mutar balik kata dan ayat-ayat ya yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan Allah yang Maha Tinggi ya. Banyak ya setan-setan pendusta ya. Tunggu ini suara kayak mirip suaranya Kak Mikana ini. Memelintir ayat-ayat ya untuk tujuan setan. Maka saya mau meluruskan semua itu. Mantap, mantap. Tolong Boleh disebut diluruskan, dulu silakan. nama sama tanggal lahirnya biar aku cek kodamnya. Sepertinya Anda bukan di surga tapi di neraka. Oke, next. Sepertinya Anda bukan di sorga, Anda sepertinya di depan minimarket, bawa mangkok. Waduh. Anda manusia, Anda jangan banyak cerita ya. Saya Ya. dari atas, bukan dari bawah. Weh, buset, keluar dari mulut berarti. Siap. Saya dari surga, saya tahu kebenaran dan kejahatan. Anda dari bawah, dari dunia kejahatan. Surga Saya Anda mau pendek kalau meluruskan gitu. Anda. Ya udah, tolong luruskan saya. Memang bengkok sih sedikit ke kiri dia. Silakan. Iya. Begini Bang Kores, tadi saya melihat ada seorang ya bertanya sama Anda menyebutkan data-data entah dari mana-mana ya. Lain ditanya, lain dijawab. Yang kamu Coba diulang sampaikan pertanyaannya yang itu tadi. Data-data sampah. Bu, ya, mohon maaf bu, tidak berhubungan. ibu, togel 4 angka besok berapa bu? Bet pasang. Ya, nah ini dia. Anda pencinta togel ya. Makanya Anda itu Kan ibu kan dari atas, meluruskan. dari surga. Siapa tahu dari surga tahu nomor togel besok. Bet kasangkan lumayan, lumayan tanya bu. kepada jin ya, tanya kepada jin. Wah, ibu lah, ibu kan dari surga. Bet pasang ini kelas 100.000. Saya adalah malaikat dari surga, pembawa kebenaran. Kalau Anda Ya udah, suka kebenaran togel, nomor besok berapa bu? Besok berapa kalau keluar? Anda suka Berapa? togel, Anda tanya kepada jin-jin, bukankah jin-jin Sama Anda ibu baca? lah, sama ibu berapa? Berapa bu? Tidak bisa, hai baluap. Ya, Anda itu meminta togel, itu perjudian baluap. Ya, makanya kamu tanya sama setan kamu, ya. Bukan Minta sama Alphard, malaikat. Alphard. Minta Alphard. Minta Alphard juga sama setan kamu. Kamu mau main jalur-jalur cepat. Ya. Jadi malaikat sorga Kamu bisa ngasih harus apa? kerja, ya, jangan kamu main judi mau beli Alphard, ya. Bukan main judi kan katanya dari sorga. Mintalah, minta Alphard.
Oh, kamu jangan bohong-bohong dulu ya, supaya Nggak. kamu dikasih penghargaan. Gimana sih kamu maksudnya? tukang bohong ya, melintir-melintir ayat orang. Enggak, gini aja deh, gini aja deh. Kamu Lu itu dari sorga ke bumi naik apa? Naik apa dari sorga ke bumi naik apa gitu kok? Ngasih apa kok nggak bisa? Saya punya sayap. Sayapnya pakai bensin nggak? Saya tidak perlu pakai bensin ya, bukan seperti Anda. Kalau Nah mau dari sorga ke bumi bawa uang nggak? pakai burung belibis ya. Beli bis. Anda Dari sorga. pakai burung gagak Anda ya mau ke surga. Siapa yang mau percaya itu? Hai, penipu. Ya udah nggak usah percaya. Kita jadi harus percaya burung gagak atau percaya malaikat oten ini? Saya malaikat ya dari roh. Ya udah coba open cam coba. Pengen lihat sayapnya gue. Yesus Pengen lihat kapan sayapnya. turun, Bu? Saya tidak bisa dilihat manusia, apalagi manusia pendosa seperti kamu, Korek. Lah terus ini lu dari sorga ini udah bawa HP atau beli HP-nya di dunia? Apapun bisa dibeli sama Tuhanku, Kores. Berarti lu dari sorga udah bawa uang. Bukan dari bawah. Iya, berarti dari sorga udah bawa uang. Kamu tidak percaya kan bahwa saja Tuhan juga bisa menjadi apa saja, Kores. Iya, enggak. Gua ngerti keimanan lu. Yang gua tanya itu, lu dari surga ke bumi bawa uang sampai bisa beli HP atau ngapain? Iya, saya bisa beli HP apa saja saya bisa. Nah, itu gimana selama caranya? Saya pencipta. Lu beli HP, bukan menciptakan HP. Saya beli dari orangnya, saya suruh Ngantri. orang membelinya. Berarti ini malaikat sorga ngantri di counter HP gitu. Tidak perlu di surga, ya di bumi juga bisa saya beli melalui perantaraan orang, Kores. Oh, nyuruh orang, Shopee. Iya, makanya karena kamu tidak tahu Tuhanmu siapa, kamu tidak pernah melihat Tuhan, Kores. Ya udah kalau gitu, Kamu orang yang jujur tulus hati, kalau gitu kamu bisa melihat berapa Tuhan, gaji lu Kores. per bulan selama lu menjadi malaikat? Apapun bisa ya, saya dapatkan uang, Kredit. harta, mobil Rolls Royce, semua bisa saya dapat karena saya dari Iya udah ada surga. belum sekarang gitu. Masa masuknya gini loh. Lu kan malaikat, gua manusia. Masa kita sama-sama kerja UMR kan nggak gitu kan? Nah, kamu itu bodoh, Korek. Saya sudah bilang. Makanya kamu sampai sekarang tersesat, ya. Kamu Ya tidak makanya percaya dijelasin. Tuhan menjadi Makanya siapa dijelasin. saja. Makanya dijelasin ini malaikat. Ya, kita nggak ke Tuhan dulu. Kita ke ini dulu. Statusnya malaikat oten ini kan malaikat gitu kan. Malaikat oten bisa beli HP. Nah, Saya uangnya dari malaikat mana? dari surga. Kamu kenapa bodoh sekali, Korek? Nah, lu malaikat dari surga, bawa uang kan? Dari surga itu bawa uang ke bumi kan? Tidak, saya bisa ciptakan sendiri. Itu suka-suka saya. Saya Oh, pencipta. jadi menciptakan uang buat beli HP. Iya, mau. Mantap, mantap. Mau. Ya, Ini kalau ketahuan polisi di penjara loh, lu menggandakan rupiah bisa ini. saya jadikan, ya. Karena Tuhan saya, Ibu ya. udah ketemu sama Itu Tuhan, Bu. nanti akan menjadi datang lagi ke dunia ini, Kores. Bu, Datang ibu menjadi ketemu apa? sama Tuhan. Pikachu. Menjadi hakim yang adil kepada orang-orang yang benar dan orang-orang yang pendusta, yang Ya jahat, udah, ya udah. olok Tuhan Yesus yang Ya udah gini, coba bagaimana cara menghakimi Lina Wijaya? Lina Wijaya punya utang 15 juta kepada Al Hayat, kan gitu, kepada Yayasan Al Hayat. Itu penghakimannya gimana? mereka memuji-muji nama Tuhanku, Tuhan Yesus, mereka akan naik ke surga. Oh, kalau muji-muji nama Yesus, utang langsung lunas. Semua lunas, dosa-dosa juga lunas. Oh, mantap, weh. Mantap. Wah, asik juga ya agama Kristen atau ya. perawat yang ada di sini, tolong, ini ada pasiennya. Ini ya, inilah ya kawan-kawan gitu ya. Kalau misalnya kita ngasih susu piglet ke anak umur 2 tahun, gedenya begini gitu. Maka saya lihat kamu tadi, Kores, ya. Kamu yang ada umat saya Apa? banyak, kamu kasih data-data sampah, Kores. Lah kan sesuai Maka saya pertanyaan. mengingatkan kamu supaya jujur, jangan tukang bohong, penipu, pendusta. Ini masih bisa dibuka datanya. Dan, Masih bisa dibuka. dan tidak saintis ya, otakmu itu kenapa tidak sampai juga, Kores? Lah nggak tahu ini ada orang, canggih. nulisnya begitu ya gue kasih aja itulah.
Iya, kamu tidak esensi kepada pokok persoalan Kores yang tidak Kan di apa coba Ya, coba pertanyaannya diulang coba. Pertanyaannya diulang coba. ke thousand data you give for your audience Kores ya. Kamu The itu fuck are you terlalu talking about? bodoh. Kamu ambil data primer pertama ayat Quranmu atau Alkitab ya. Jangan kau ambil data-data sampah yang urutan Ya kan ditanya siapa yang mengikuti Nabi menikahi anak umur 6 tahun. Ya gue kasih itu anak umur 3 tahun sama anak umur 5 tahun. Iya, Salahnya di mana? tunjukkan data primermu Kores. Jangan data sampah kau tunjuk-tunjukkan. Loh itu kan ya umur 6 tahun juga kan itu bukan di data primer itu di hadis itu adanya. Tidak bisa begitu. Ini kita bicara dalil ya. Dalilnya kan di hadis Ya, itu pertanyaan data sumbernya. primer. Makanya kamu semua dan konco-koncomu ini ya. Coba sekolah dulu ya supaya pintar. Lah itu udah pinter, Pak. Udah Kalau kurang pinter apa begini coba? cara Gua cariin kamu datanya berdebat, gitu. Gua dapat di kapan Yahudi, lagi gua dapat di naik kelas Kristen kamu, Peru. Kores, ya. Itu kan udah gua kasih datanya. Kamu malu-maluin tingkat kecamatan pun kamu tidak lulus kalau begini cara kamu berdebat, Kores. Memang lu di sorga di kecamatan apa? Saya di tempat tertinggi di Iya, surga kecamatannya apa? yang tinggi di tempat junjunganku ya, nama dari segala nama ya. Oh, junjungan ya, bukan Tuhan. Mantap, Kamu mantap. hanya sebutir debu, Kores. Ya, Iya, kamu daripada sebutir upil, olok bau. Tuhanku ya yang akan menghakimi Yang saya mana gua nanti, nggak ya. mengolok-olok. Gua nggak mengolok Tuhan lu siapa namanya emang? Tuhan nanti kalau nabimu diolok-olok kamu nanti sewot lapor polisi. Mana ya. ada? Aduh, Kores. Nggak ada, nggak ada uang makanya gua. saya bilang. Nggak ada uang gua, nggak ada kamu ongkos. itu Coba sekolah dulu, Kores, supaya tahu. Gua udah dapat S1. Gentle. Nanti kalau kamu disebut nama Au. sesenggahanmu ya, kamu Sesenggahan. lapor polisi ya. Au. Itu Kapan gua lapor polisi? Yang ada gua mau diancam-ancam bunuh sama kawan-kawan lu. Kamu Pakai takut, sayap nggak kamu ini? tidak Bukan berani belum berdebat ya. Itu namanya pengecut. Tadi gua baru ke room Kristen, namanya Injili, IN spasi Jil spasi LEE Injili gitu. Marah-marah mereka. Ibu, boleh nanya waktu turun ke bumi ini Ibu pakai sayap atau hanya pakai celana dalam saja? Gak pakai BH. Kalian ini berani di kandang sendiri ya. Makanya saya bilang di tingkat kecamatan saja kalian ini sudah mati kalian ya. Nah, itu kan diancam-ancam mati kan, Kalian. gitu. Mending mana? Bagaimana bisa Diancam lapor ya polisi atau kalian diancam mati? kasih data-data sampah ya. Oh, Orang emosi dia sudah sama data. baik bertanya, kalian kasih di Komel sendiri data-data Lah emang itu sampah. data-datanya nggak ini apa namanya data-datanya emang itu menghujat kan enggak? Itu tidak mendidik itu, Kores ya. Kak capek 1,4 Iya, kalau gitu orang, tinggalkan. ya, menonton Tinggalkan iman yang suatu tidak mendidik. kebodohan, ya. Tipu menipu, kau kasih Itu gue bawa dari Detik Health loh, Detik Health. ya. Detik Health itu loh. Data Masa yang berkualitas dusta? supaya semua orang terdidik ya, melihat data-data yang baik. Itu Begitu, Kores. detikhealth.com di mana yang tidak mendidiknya detikhealth.com. Masalahnya kamu tidak sesuai dengan topik Apa? permasalahan ya. Kan ditanya Kamu siapa buat yang data-data mengikuti, siapa yang meneruskan. Tidak sesuai dengan topik. Kamu Iya, memang sudah coba apa bersekolah, pertanyaannya tadi? Tidak, Kores. Ya coba diulang Ya, aja pertanyaannya deh kalau coba. saya lihat dari surga, kamu itu tidak berpendidikan ya. Nah, lu nggak cocok jadi malaikat lu. Lu jadi satpam sorga aja lu. Dulu orang bodoh ya. Cabut saja kerja kamu mungkin Iya, ya. iya gua bodoh karena Di Kristus. sekolah. Begitu, Kores, supaya enak penonton melihat. Kasihlah data yang benar. Coba yang di bawah. Tadi enak nggak datanya? Enak nggak nontonnya yang di bawah? Coba Kalian katanya ini malaikat di surga komplain ke gua nih. Mempertontonkan satu tipuan di hadapan semua orang. tunjukin lagi Kapan aja orang bisa datanya, Bang. pincar kau buat? Ya udah kita Tunjukin coba lihat lagi, kita. Bang, Ini datanya datanya, tipu-tipu di mana sih gua? Coba Iya, kita Bang, buka tunjukin, datanya.
Makanya karena kamu tidak pintar, kamu tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Nah, ya, coba-coba. Kalau kamu pintar, kamu Ini mengerti, ya. dari sefaria.org, tuh sefaria.org. Ini kitabnya namanya Kitab Nidah. Apa sih Kitab Yang Nidah? Kita diminta buka. data dari Alkitab, Kores, tunjukkan. Di ya, Bible itu buktinya. nggak ada Jangan umurnya. kau Orang-orang ambil. kawin nggak ada umurnya di Ya, sana. Jangankan orang Kristen, orang gila. Nah, ini pun, Sefaria. ya. Nah, ini apa sih 25 Sefaria tahun itu? sudah Ini hamil, kita ya, baca, Kores. kita baca ya. Kita baca Makanya Sefarianya. saya tertawa. Ini dan kitab sudah apa ya? lihat tingkah kamu. Nah, ini kitabnya ini Talmud Babilonia Tidak gitu. butuh. Saya minta ayat Alkitab. Alhamdulillah. Tuhanmu. Itu yang Kalau mau perlu mau Bible, belajar oke, kita ke di bawah, Bible. Kores. Di Al-Quran Jangan nggak kau ada, kasih di Al-Quran. sampah demi satu kemenangan palsumu, ya. Ya nggak apa-apa, palsu juga, yang penting menang lah. Winner, ya, kamu butuh palasi winner, ya, bohong-bohong. Falasi winner aja, falasi logika, falasi winner deh. Itu Ini kita namanya buka ya pengecut, datanya ya. Kores. Kapan lagi Hukum kamu nikah pintar, 3 ya? agama. Harus pintar dong. Namanya orang Indonesia itu harus pintar-pintar. Jangan cipu. Ya bisa menipu. bahasa Inggris nggak? Ya. Bisa bahasa Inggris Harus nggak? pintar, ya. Bu, Harus pintar. waktu di surga ketemu Mimi Peri nggak? Kamu besok sudah mati dan tidak bangkit-bangkit. Nah nih, kita buka ini satu. Mana sih Tunggu Ribka dulu itu Bang ya? Kores, tunggu Res. Tunggu Oi, oi. Res. Katanya kan kamu harus pinter. Ini malaikat gak pinter-pinter, gak tahu dia di mute aja baru dibukanya. Aduh, gimana sih? Malaikat aja nggak tahu kalau dia di mute. Aduh, gimana sih? Aduh, nggak tahu dia mute. Dia baru dia tahu. Aduh, gimana sih? Lu ngoceh-ngoceh jadi gua mute gitu loh. Nah, ini habis dari lu Bible ngoceh-ngoceh nih. nggak jelas. Badan kamu ini. Ini dari Bible nih, ini dari Bible. Nah, ini Kejadian 25 nomor 20. Kita buka. Kejadian 25 nomor 20. Nah, di sini ada penjelasannya. Ishak berumur 40 tahun ketika ia memperistri Ribka, putri Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram. Kejadian 25 nomor 21, 20 ya, nomor 20. Nah, terus di sini dijelaskan gitu. Dikatakan dan umur Sarah adalah 127 tahun, maka Ishak berumur 37 tahun. Saat itu Rebeka lahir dan dia menunggu sampai dia layak untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya gitu. Jadi 37 tahun ketika Sarah meninggal. Nah, ketika Ishak menikahi Ribka umur 40 tahun. Nah, ketika Ishak umur 40 tahun, di situ Ribkah umurnya 3 tahun gitu. Makanya di sini dibilang kemudian menikahinya. Ini Kejadian 25 tuh, Kejadian 25. Di mana datanya Ribka umur 3 tahun? Kejadian 25 ini. Ini dibaca dasar tungki. Ini Kejadian 25 tuh. Tuh, 3 tahun kemudian menikahinya. Udah Ribka dibaca dinikahi umur 3 di mana tahun. lagi? Tidak ada ditulis di situ 3 tahun. Itu Kores. 3 tahun Ini nih. tungki. Lihat. Ini nih. Makanya kau kalau datang dari surga sana korek kuping kau dulu. Dari Tungki. Ini nih. Kau datang dari sana korek kuping baru masuk. Tungkian kali. ditulis di situ, tapi Itu mata kau, astagfirullahaladzim. Kau punya mata enggak? 6 tahun ya. Ya 9 Allah, tahun. itu ida tungki Tidak mata ada. picek. Jangan kau berasumsi dengan data. Bener. Dasar tungki. Itu udah 3 jelas tahun. 3 tahun di mana? Jadi gimana? Tungki Gitu kan? itu. Jadi gimana? Cobalah kalian itu datang-datang dari surga. Aku tahu lah di surga gak ada korek kuping ya kan. Tapi setidaknya Alfa dulu kau korek kuping kau dalam-dalam ya kan. Baru kau naik. Udah dibilang di Kejadian. Gimana dia mau punya korek kuping bunda? Ke dunia aja dia pakai celana dalam aja, nggak pakai baju. Itu aja dia cari baju, ambil baju di tiang jemuran. Ketahuan, ditangkap. Terus dia di inilah, digantung di jemuran. Siapa suruh? Udah ditutup. Curi baju. Kayaknya itu ini anjir malaikat Oten itu cewek Kristen yang dicerai hidup sama suaminya, makanya stres dia. Enggak, kalau gue sih bukan dicerai hidup. Res, gue taruhan kayaknya dia lakinya kabur kayak si Ica. Lakinya kabur. Waduh, iya loh. Iya. Iya, Ica kan lakinya kabur. Masa? Waduh, sedih.
Iya. Makanya si Ica itu gak berani naik gua karena apa? Kalau aku berani dineka si Ica, aku bahas tentang perceraian. Ku bahas. Kayak mana kan dengan kau? Laki gua aja kabur. Mana malaikatnya tadi? Wah, Udah pergi, diturunkan sama Sadli itu. Enggak, moderator, ada yang moderator yang turunkan. Gak ada gue yang nurunin. Enggak tahu, ada yang moderator lain kayaknya. Ayo, ya Gak ada. jangan Ikhwan kalau misalnya kayak gitu ya ini moderator diawet-awet dulu gitu. Iya. Lu perkara nurunin itu dari di atas, dari gurunda, dari yang dialog gitu loh. Iya. Makanya nih aku sarankan nih buat ini pengalaman aku juga gitu. Aku juga kaget kok ada tiba-tiba turunnya. Nah ini Sadli, mendingan kalau pas lagi live, kalau di atas itu moderator yang di atas saja diaktifin, yang di bawah nggak usah dulu. Gitu. Oh iya, siap. Yang Jadi biar tadi kita itu tahu siapa yang ini. nurunkan. Bukan malaikat itu tadi, tapi roh korban menir Belanda. Jadi yang tadi itu roh yang datang, yang kemudian keluar dari kubur, yang biasa di atas pohon-pohon besar yang ada di kuburan, itu dia tadi. Dia ini meninggal gara-gara diperkosa 27 menir Belanda. Tuh, anjir, berantakan. Terus gak laku-laku ya kan Bang? Iyalah, Iya. gimana enggak diperkosa? Bang, orang dia pakai celana dalam. Itu 27 itu gurunda, 27 kayak gitu lubang belakang, lubang depan nyatu itu gurunda. Iya. Kores. Tadi kalau dia mengatakan malaikat dari surga, harusnya ditanya, ketemu Yesus gak di sana? Kalau dia bilang iya ketemu. Nah, di dalam Markus 50, di situ ada orang yang lari dengan telanjang melepaskan kain lenan. Apakah Yesus di sana menggunakan baju batik atau masih telanjang kan gitu? Kenapa batik? Kok batik? Kain lenan Bang, bukan kain lenan. Kain lenal. Ya, betul, kain lenan. Nah, sekarang Lenan. ya kain lenan. Nah, sekarang ketika kemudian Maria ke makam, ke kuburan atau ke goa yang dibuat oleh Yusuf Arimatea, di situ kan jelas dia meninggalkan kain kapang, betul? Benar gak? Kapan? Iya, kain Iya kapan? kan? Kapan? Iya, iya. Dia melepaskan kain kapang kan, artinya yang bangkit ini keluar dari sana tidak menggunakan kain kapang, berarti apa? Telanjang. Ya, ketika dia bertemu di surga, Yesusnya itu menggunakan kain batik atau kemeja abu-abu atau kemeja corak apa gitu, corak himne guru, kain lenannya itu terlepas. Ayo, kalau dia mengatakan menggunakan seragam tentara atau seragam polisi, minta dalilnya. Nah, setelah dia akui itu tanya, kamu melihat betul? Ya, Tuhan itu maha besar. Berapa besar? Kan dia terangkat semuanya, kan terangkat kan semua naik ke atas. Nah, Iya, Tuhan itu maha besar. sebadan Iya. badan. Nah, sebadan badan naik ke atas. Nah, tanya, Tuhan itu maha besar. Kamu lihat punyanya, ucoknya seperti apa besarnya? Uratnya aja dulu. Tuh, mau lihat mukanya kehalang punyanya. Aduh. Karena kalau agama sudah tidak berdaya, ya kan? Nggak berdaya lagi kemudian membahas tentang agamanya nggak berdayanya, ngaku-ngaku malaikat lah, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul. Pak lama lagi ada yang ngaku Tuhan tuh. Ada kan yang ngaku Tuhan di antara mereka itu? Udah Kembuan Bang, Kembuan ngaku Tuhan. Kembuan ngaku Tuhan. Ini cukup sempurna agama ini. Pulang-pulang, datang-datang mengaku-ngaku malaikat. Parah kali. Oke, aku ada tema ini, ada tema baru nih. Judulnya Ketika Tuhan Lebih Besar Uratnya. Wes, jangan, gak ada datanya.